Kenapa kau kelihatan murung, Jodah? Apa yang dikatakan Yang Mulia tentang Ratu Chan? Jodah. Muti, apa kau pernah mendengar tentang seorang raja yang tidak bisa membaca dan menulis? Apa kau tahu ada seorang raja yang buta huruf? Apa yang kau bicarakan? Seorang raja tidak mungkin buta huruf. Ada seorang raja yang seperti itu, Muti. Aku sedang bicara tentang raja dari kerajaan Mughal ini. Apa yang kau katakan? Aku tidak percaya itu. Aku juga tidak bisa percaya saat mendengarnya. Tapi ternyata itu benar. Meskipun dia dapat memerintah kerajaan ini dengan sangat baik. Bukankah itu sesuatu yang layak dihargai? Sementara kau menulis surat padanya selama berbulan-bulan. Sekarang aku jadi mengerti. Kenapa segala upayamu untuk berdamai dengan Yang Mulia jadi sia-sia? Benar. Dia harus meminta orang lain untuk membacakan suratku. Aku ingin mengucapkan terima kasih, tapi aku tidak punya kesempatan. Itu sebabnya, lewat surat ini aku ingin memberitahumu kalau aku sangat senang dengan keputusan yang telah kau ambil itu mengenai urusan negara. Dari Ratumu, Jodah. Muti, pastikan surat ini sampai di tangan Yang Mulia besok pagi ya. Sejujurnya, aku sangat menantikan malam ini Yang Mulia. Bahkan aku juga menantikan malam ini, Jodah. Aku bersungguh-sungguh dengan setiap kata yang aku tulis di dalam surat itu. Sekarang aku mengerti, Muti. Mengapa dia mengatakan hal yang aneh pada malam itu, bahwa aku yang mengundangnya ke kamarku. Ya Tuhan, seseorang pasti telah sengaja membohonginya. Dan aku terus menyalahkan Yang Mulia. Bahkan aku juga mendorongnya. Apa kau bilang, Jodah? Mengapa ada orang yang ingin melakukan itu? Karena orang itu ingin membuat jarak antara aku dan Yang Mulia. Dan begitulah, itu yang terjadi, Muti. Aku yakin kalau orang yang membacakan suratku sengaja mengatakan bahwa aku mengundangnya ke kamarku agar Yang Mulia salah paham dan datang ke kamarku. Menurutmu siapa yang sudah melakukan ini? Tidak ada seorang pun selain Maham Angga yang bisa melakukannya. Dia adalah orang yang dengan sengaja menjatuhkanku dalam kasus Sujamal. Aku tidak mengerti kenapa Mahamangga sangat membencimu. Aku sendiri tidak tahu, Muti. Tapi aku tahu kalau dia sudah dihukum karena kejahatannya. Meskipun sekarang dia diampuni oleh Yang Mulia, karena aku tidak peduli lagi padanya. Sekarang aku merasa khawatir pada Ratu Chan. Apa sebabnya? Ratu Chan merasa ketakutan. Dan kenapa dia membutuhkan bantuan dari Yang Mulia? Salam Nyonya Javeda, apa Anda ingin bertemu denganku? Salam Resamkan, silakan duduk. Aku punya sesuatu yang sangat penting untukmu. Ya. Aku tahu kau itu adalah pelayan yang paling disukai. Kau juga seorang Kasim yang paling menarik di istana ini, betul kan? Kau sangat baik Nyonya Javeda. Tapi kau tidak punya satu kualitas. Kau tidak tahu bagaimana untuk menambah keindahanmu. Itu sebabnya aku memanggilmu ke sini. Salam Nyonya Javeda. Salam. Zakira, semua orang tahu kau sangat membantu Benazir untuk menjadi cantik. Aku tahu semuanya. Tapi ketika aku mencoba untuk melakukan hal yang sama tidak berjalan dengan baik. Tapi aku yakin kali ini pasti semuanya akan berjalan baik-baik saja. Dan kau harus memastikan Resam akan terlihat sangat menawan. Lakukan apapun yang diperlukan untuk menonjolkan fiturnya. Kau mengerti kan yang aku maksud? Cepat lakukan. Tidak, jangan begitu Nyonya. Aku baik-baik saja. Aku tidak perlu apapun untuk wajahku. Itu dibutuhkan. Ayolah duduk di sini. Terlihat begitu menawan, Resamkan. Tak seorang pun akan mengenalimu. Aku yakin kau akan terlihat lebih baik dari sebelumnya. Cantik sekali. Aku harus biarkan ini karena dia adalah menantu Perdana Menteri. Ya Allah, tolong selamatkan aku dari wanita ini. Ada 4 pintu keluar dan juga 2 pintu masuk.
Itu berarti pasti banyak jalan rahasia di sekitar istana ini. Apa yang kau lakukan? Aku menghitung bintang-bintang. Namun sayangnya, bintang-bintang bersembunyi pada siang hari, jadi aku menunggu malam datang. Pertama kau masuk ke ruanganku. Lalu kau berada di dalam kamar Adam Khan. Kenapa kau terus berkeliaran di dalam istana? Shh. Jangan bilang siapa-siapa. Sebenarnya, aku sedang mencari bonekaku. Rahim mengambil bonekaku dan menyembunyikannya di suatu tempat. Kau tidak seperti gadis yang bisa berpura-pura. Kenapa? Kenapa bilang begitu? Apa aku bukan Shenas? Katakan sejujurnya, apa kau benar-benar gila? Atau kau pura-pura gila? Aku tidak gila. Ratu Joda bilang aku ini gadis yang bijaksana. Aku cenderung tidak percaya apa yang kau katakan. Tapi jika Ratu Joda bilang kau adalah gadis yang bijaksana, maka aku yakin kau sudah gila. Kau mungkin kurang waras. Dengarkan aku baik-baik. Aku tidak ingin melihatmu berkeliaran di istana lagi. Tidak semua orang di istana ini adalah orang baik-baik. Ini demi keselamatanmu. Mengerti? Iya, tapi bisakah aku masuk ke kamar Ratu Joda? Dia sangat baik, dia tidak pernah melarangku kemana-mana. Wanita itu tampaknya sangat licik. Tidak ada yang mencurigaiku seperti dia. Tapi wanita ini percaya aku pura-pura gila. Aku harus berhati-hati di sekitar dia. Namun tanpa sadar Maham Angga mengatakan yang sebenarnya. Tidak semua orang di istana ini adalah orang yang baik. Aku harus berhati-hati di sekitar orang-orang yang licik dan menemukan cara untuk membalaskan dendam pada Jala. Lihat saja. Ratu Joda, apakah ini ramuan yang kau beri pada aku sehari-hari? Katakan, jika itu adalah ramuan yang sama, aku tidak mau rasanya pahit. Jangan khawatir, ini bukan ramuan yang sama. Sekarang minum. Apa kau tidak bohong? Ramuan ini tidak pahit. Ratu Rukaya, apa kau tahu kau terdengar persis seperti Rahim? Ayo minum, ini diperlukan untuk kesehatanmu. Ya Tuhan, Ratu Joda, kau telah berbohong padaku. Ini ramuan yang sama, kan? Aku tidak berbohong, Ratu Rukaya. Ramuan ini lebih pahit dari yang biasanya. Tapi diperlukan untuk kesehatanmu. Jadi habiskan ya. Baiklah. Ada apa, Ratu Joda? Kau sepertinya resah sekali. Kau mau pergi ke tempat lain ya? Apa yang mulia memanggilmu? Jika dia ingin menemuimu, kau harus pergi. Aku akan meminta pelayan untuk menjagaku. Tidak, Ratu Rukaya, aku tidak kemana-mana. Aku sibuk karena ada yang harus aku tanyakan. Kalau boleh, aku ingin menanyakannya padamu. Tentu saja. Ratu Rukaya, apa kau tahu sesuatu mengenai Ratu Chan? Tidak. Aku tidak pernah dengar orang lain membicarakannya. Tapi Ratu Salimah pernah mengatakan padaku bahwa dia adalah istri dari Raja Humayun. Dan dia adalah orang yang memulai tradisi kepala permaisuri. Itulah sebabnya kenapa Yang Mulia memiliki 3 ratu yang dianggap istimewa yang memberikan gelar Mariam Zamani. Ratu Joda, mungkin kau tidak tahu ini. Ratu yang melahirkan pewaris tahta dianggap sebagai Raja Kepala Permaisuri. Ratu itu memegang penting posisi di kerajaan. Kali ini aku ratu beruntung mendapatkan posisi itu. Aku senang sekali. Ngomong-ngomong, kau sangat istimewa untuk Yang Mulia, kan? Bukan begitu? Ya Tuhan, kepalaku sakit sekali, Ratu Joda.
Aku akan mengambilkan ramuan untukmu dan memijatkannya pada keningmu ya. Kau sangat baik. Aku sangat cemas sejak membaca surat ini. Aku ingin tahu di mana Ratu Chan. Aku harap dia baik-baik saja. Iya, semoga begitu. Kita tidak tahu keberadaannya bertahun-tahun. Sekarang kita tidak mengharapkannya, tapi kita menerima suratnya. Salam Yang Mulia. Salam Maha Angga. Apa kau ingin menemuiku? Iya, aku ingin membahas sesuatu yang penting denganmu. Baik Yang Mulia. Apa kau ingat Ratu Chan, Maha Angga? Aku masih ingat kau melayaninya dahulu. Kau benar Yang Mulia. Aku pernah melayaninya. Dia seorang wanita yang lembut. Raja Humayun mempercayai dia sepenuhnya. Tapi kemudian dia menghilang setelah pertempuran dengan Sher Sasuri. Sejak saat itu, tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Itu pertempuran yang brutal. Aku ingat orang-orang berlari ke sana sini menyelamatkan nyawa mereka. Aku memintamu Yang Mulia untuk tidak mengingatkanku tentang pertempuran yang menyakitkan itu. Maaf Yang Mulia, mengapa tiba-tiba kau menanyakan tentang Ratu Chan? Karena Ratu Joda menemukan surat darinya. Dia menulis hidupnya dalam bahaya saat ini. Dia bilang sangat butuh bantuan. Itulah kenapa aku memanggilmu dan Cici Angga ke sini. Kalian berdua mengenalnya dengan baik. Bisa tolong bimbing kami agar bisa menemukannya. Dari pesannya, hidupnya dalam bahaya. Dia butuh bantuan kita. Tapi kelihatannya dia takut untuk mengungkapkan keberadaannya sekarang. Maafkan aku Yang Mulia. Ini pasti rumor atau konspirasi. Karena tiba-tiba setelah bertahun-tahun, bagaimana bisa Ratu Chan tiba-tiba muncul kembali? Aku merasa aneh. Dia memilih untuk mengungkapkan dirinya sekarang. Jika memang Ratu Chan masih hidup, mengapa dia tidak mengungkapkan dirinya dari dulu? Mengapa dia tidak muncul sebelum dirimu? Mengapa dia menulis surat? Mungkin dia takut pada seseorang dan dia mencari kesempatan yang tepat. Yang Mulia, dia adalah Ratu Mughal. Bagaimana mungkin Ratu Mughal takut pada seseorang? Maaf, itu hanya pendapatku. Apakah kau membutuhkan informasi lain dariku? Tidak. Semoga harimu menyenangkan. Aku permisi. Sampai jumpa. Mungkin apa yang dikatakan Maham benar juga. Tapi kalau memang Ratu Chan yang menulis surat ini, maka dia benar-benar dalam bahaya. Apa benar? Iya, Joda. Setelah itu, Bayram Khan mempekerjakan ilmuwan lain untuk mengajariku. Dia sangat ketat. Kau tahu apa yang terjadi pada suatu hari? Apa yang kau lakukan padanya Yang Mulia? Suatu hari, aku mengajaknya ke hutan untuk berburu. Entah bagaimana dia tersesat. Dia begitu takut sampai akhirnya dia meninggalkan Agra setelah itu. Sepertinya kau anak yang nakal ya Yang Mulia. Aku tidak melakukan apapun, Joda. Dia ingin aku bisa membaca. Aku ingin dia bisa berburu. Tapi aku harus mengatakan hal ini Yang Mulia. Kau mungkin tidak memiliki pendidikan yang formal, tapi kau berpengalaman dalam hal-hal yang hanya orang yang membaca yang tahu. Tuhan sangat baik padaku, Joda. Dia memberiku karunia ingatan. Kau memiliki banyak bakat Yang Mulia. Aku tidak akan memperdebatkan, tapi aku tidak memiliki banyak kualitas seperti ini. Sudahlah. Yang Mulia, katakanlah padaku. Kau adalah seorang raja yang besar. Apa menurutmu kau harus belajar membaca dan menulis? Apa kau mencoba menemukan kelemahanku? Aku minta maaf Yang Mulia, aku tidak bermaksud membuatmu tersinggung. Kenapa kau begitu takut? Aku hanya bercanda. Aku senang menggodamu, Joda. Jadi terus terang, aku masih ingin belajar banyak hal.
Jika aku memiliki guru sepertimu, akan lebih baik. Tidak peduli betapa aku menggodamu, kau tidak akan meninggalkan. Jika kau mengajariku, maka aku yakin aku belajar dengan sangat cepat. Yang Mulia, kau malah menggodaku sekarang. Yang Mulia, bagaimana kau akan mencari tahu keberadaan Ratu Chan ini? Padahal dia tidak mengungkapkan di mana dia di dalam surat yang ditulisnya itu, Yang Mulia. Adalah tugasku untuk menemukannya. Dia adalah istri ayahku. Hidupnya dalam bahaya dan itu tugasku untuk menyelamatkannya. Aku menganggapnya ibuku sendiri. Aku tidak mengerti, Yang Mulia. Dia menghilang beberapa tahun yang lalu. Lalu, mengapa dia menulis surat setelah bertahun-tahun? Apakah menurutmu itu karena dia takut pada seseorang yang ada di sini? Itu bisa jadi alasannya. Bagaimanapun, hanya dia yang bisa menjawab semuanya. Lalu bagaimana caramu menemukannya? Aku berpikir satu cara, Joda. Aku merasa terhormat ada di sini, Yang Mulia. Silakan duduk. Salam Yang Mulia. Salam Yang Mulia. Apa kau ingin menemui kami? Kecuali untuk Tabassum, Agah Khan, dan Todarmal. Semuanya silakan pergi. Yang Mulia, apa masalahnya? Agah Khan, aku ingin mencari Ratu Chan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Bagaimana bisa Ratu ayahku menghilang tiba-tiba? Ya, kau benar Yang Mulia. Aku yakin ada sesuatu di balik menghilangnya dia. Agah Khan, misteri ini bisa jadi berbahaya. Itu sebabnya aku memanggil kalian ke sini. Menurut keteranganmu, Tabassum akan membuat gambar Ratu Chan. Siapa yang membantu dia mengirim pesan keluar? Apa kau? Kau? Siapa yang menolongnya? Apa kau ingin Yang Mulia menolongmu? Jawab pertanyaanku! Yang Mulia menolongmu. Apakah tidak cukup aku membantumu? Aku bertanya padamu. Yang Mulia, gambarnya sudah siap. Jika kau berani melakukan seperti ini lagi, aku bersumpah demi Tuhan, aku akan menguburmu hidup-hidup di sini. Ratu Chan, dengarkan aku. Biar aku jelaskan padamu. Tidak akan ada yang menolongmu. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di sini. Kau akan membusuk di sini sepanjang hidupmu dan kau akan mati. Tidak ada jalan keluar dari sini. Apa kau mengerti? Aku tidak mengerti siapa yang akan memberimu selamat di sini. Yang setuju untuk menyampaikan pesanmu pada Yang Mulia. Aku akan segera menemukannya. Tapi pertama aku ingin bicara padamu. Aku ingin tahu jalan yang mengarah ke harta karun itu. Hanya kau yang tahu rahasianya. Perlihatkan padaku jalan menuju harta karun. Jangan memberi harapan palsu. Jangan main-main padaku. Berpikir bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkanmu.
Tidak ada yang tahu kalau kita menyembunyikanmu di sini. Ratu Chan, seluruh dunia berpikir kau sudah mati. Ratu Chan, jika kau tidak memberitahuku rahasia tentang harta karun itu, aku akan membunuhmu. Jika kau tidak peduli pada dirimu sendiri, tapi setidaknya kau peduli dengan anakmu, aku berjanji padamu, asalkan kau membantuku, aku tidak akan melukaimu. Kau sangat peduli pada bayi ini, kan? Kau dan bayimu akan aman di sini, Ratu Chan. Kau adalah ibu yang baik. Katakan padaku, jalan menuju harta karun itu. Katakan padaku di mana harta itu disembunyikan. Aku bertanya baik-baik padamu, Ratu Chan. Kau sangat sayang pada anakmu, kan? Aku rasa kau bisa membantuku. Ayo, katakan padaku, kemana jalannya? Aku ingin menemukan harta karun itu. Ayo. Tunjukkan, Ratu. Jangan menguji kesabaranku. Aku sudah berusaha bersabar. Ayo katakan. Tidak, demi Tuhan, berikan kembali anakku. Berikan anakku kembali. Ratu Chan, kau akan mendapatkan anakmu kembali jika kau menunjukkan jalannya. Jika kau peduli dengan anak, aku peduli pada harta karun itu. Tunjukkan jalannya. Aku tidak mengerti apa yang harus kulakukan. Semua orang ingin untuk meletakkan tangan mereka di atas harta karun itu. Itu yang mulia telah tinggalkan untuk putriku. Semua orang menginginkan itu, dan itu menentukan masa depan anakku. Ada tertulis keputusan bahwa anakku yang akan mewarisi tahta. Tapi kenapa semua orang di sini? Salam Ratu Chan, Maham Angga ingin bertemu denganmu. Biarkan dia masuk. Salam yang mulia. Silakan. Bagaimana kabarmu hari ini, yang mulia? Mahamangga, aku sangat khawatir. Kau sudah tahu, Yang Mulia telah pergi bersama dengan pasukannya untuk melawan Sersah Suri. Dan karena ketidakhadirannya, semua orang menganggapku sebagai sasaran empuk, dan itu juga bertujuan untuk harta. Dan kelihatannya, setiap orang datang untuk mengincar harta karun itu. Mahamangga, aku merasa seolah-olah aku hancur di bawah beban rahasia ini. Lalu mengapa kau tidak berbagi beban itu denganku? Aku pelayan paling terpercaya bagimu, Ratu Chan. Katakan di mana harta itu disembunyikan. Mahamangga, aku telah memberitahumu ini. Aku tidak akan pernah mengungkapkan keberadaan harta itu kepada siapapun karena itu milik anakku Nigar. Cobalah untuk mengerti, Ratu Chan. Kau tidak layak menerima harta karun itu. Itulah mengapa orang sulit menerima kalau harta itu diwariskan padamu. Banyak orang dari kerajaan Mughal yang lebih pantas menerimanya daripadamu. Namun mereka tidak pernah dibayar untuk kesetiaan mereka. Tapi kau telah diberikan harta, keinginan raja, tahta di Delhi, semuanya untukmu. Tidak, Ratu Chan. Hal ini tidak adil untuk orang lain. Katakan di mana harta karun itu? Di mana perintah kerajaan yang menyatakan bahwa orang memegang itu bisa naik tahta? Jagalah mulutmu, Mahamangga. Aku ratu dari Raja Humayun dan kau hanyalah seorang pelayan. Dan kau ingin mempertanyakanku. Bagaimana jika aku membunuh? Harta dan tahta tidak akan ada lagi gunanya bagimu. Apa kau mengancamku? Aku akan melaporkanmu pada Yang Mulia. Hebat. Ini adalah salah satu yang aku sukai mengenai dirimu, Ratu Chan. Apa kau pikir kau bisa melaporkan aku?
Apa kau pikir kau bisa melaporkan Maham Angga pada raja? Aku mendorongmu untuk terus maju. Aku ingin tahu siapa yang dapat melukai. Semua yang aku lakukan untukmu adalah mengancammu. Orang lain mungkin bertemu nasib yang jauh lebih buruk. Siapapun yang terbukti menjadi hambatan dalam rencanaku akan mati. Kau tidak ingat? Aku akan segarkan ingatanmu. Kau tidak ingat apa yang aku lakukan pada Ratu Gohar? Tolong bantu aku. Dia akan membunuhku. Dia akan membunuh anakku juga. Tolong aku, bantu aku. Ada apa, Ratu Chan? Kenapa kau sangat ketakutan seperti ini? Tolong. Dia. Ambil nafas dalam-dalam dan silahkan duduk. Kau ini adalah ratu yang mulia. Lalu kenapa kau merasa ketakutan? Kau tidak tahu dia. Dia pasti akan membunuhku. Dia akan membunuh anakku juga. Aku tidak akan memberikan pada siapapun. Siapa yang kau bicarakan ini? Siapa yang akan membunuhmu? Siapa yang kau takuti? Dia. Mama Angga, lihatlah dia sangat ketakutan. Dia bilang seseorang akan membunuhnya. Ratu Chan, kau tidak usah khawatir. Mama Angga akan selalu bersamamu. Ratu Gohar, kau tidak mengerti. Maham Angga lah orangnya yang ingin membunuhku. Mama Angga, lancang sekali kau ini. Beraninya kau mengancam seorang ratu. Diam! Goharkan! Aku di sini bukan untuk mendengar ceramahmu. Jangan lupa bahwa dirimu juga dulu adalah seorang pelayan seperti aku. Kau sangat beruntung yang mulia terpikat padamu. Itulah mengapa kau berpakaian sebagai seorang ratu. Tapi aku masih menganggap kau tetap seorang pelayan. Dan kau adalah Goharkan. Aku adalah Maham Angga. Lebih baik kau dengarkan aku. Jangan ikut campur dalam hal ini, Goharkan. Minggir kau. Mama Angga, kau sadarlah. Kalau tidak aku akan memanggil penjaga. Goharkan. Aku sudah memperingatkanmu jangan ikut campur. Dan kau Ratu Chan. Ini terakhir kalinya aku bertanya. Di mana harta karun itu? Demi Allah, tolong jangan lakukan ini padaku. Tolong jangan bunuh aku. Tolong bebaskan kami. Ratu Chan, katakan di mana harta karun itu? Mama Angga! Aku sudah katakan padamu untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Sekarang katakan, Ratu. Katakan di mana harta karun itu. Katakan. Jangan main-main padaku. Katakan. Jangan bunuh aku. Tolong jangan lakukan ini pada anakku. Benar, anakku. Dia adalah akar penyebab dari masalah ini. Biarkan aku menyingkirkannya. Tidak. Tolong jangan. Aku tahu semua harta itu akan menjadi miliknya, kan? Biar aku membunuhnya. Yang mulia, kita sudah diserang. Ayo kita pergi dari sini. Kemana perginya Ratu Chan? Dia tidak boleh luput dariku. Tolong bawa dia dan pergilah. Dan kemudian kau menghilang. Kau seorang raja, tapi ternyata kau seorang pencuri.
Kenapa menyelinap kemari, Yang Mulia? Jika aku memberitahu kedatanganku, aku tidak punya kesempatan untuk melihatmu diam-diam. Tapi Yang Mulia, apa yang membawamu kemari? Apa? Aku harus meminta izinmu sebelum datang ke sini? Tidak. Itu berarti aku diizinkan untuk tidur di kamar. Yang Mulia, aku... Jangan khawatir, Joda. Masih ada cukup ruang di sini. Kau kan masih bisa tidur di sampingku. Yang Mulia, kau tidak hanya keras kepala, tapi juga nakal. Kenapa? Kenapa kau harus mengatakan itu, Joda? Apa yang telah aku lakukan? Apa aku memegang tanganmu seperti ini? Apa aku menarikmu lebih dekat seperti ini? Atau aku memelukmu lalu kemudian aku... Indah sekali. Ini adalah ayunan yang indah. Iya, ini dibuatkan khusus. Ini dibuatkan untuk bayi yang akan segera bersama kita. Dan aku yakin dia akan menyukainya. Dia akan berbaring di sini dan bermimpi mengenai dunia yang lebih baik lagi di masa depan. Ratu Joda, gerakan sederhana darimu sungguh membuatku senang. Apa yang kau bicarakan, Yang Mulia? Kau menyebut bayinya sebagai anak kita. Setiap kali aku mendengar kau katakan, aku merasa senang, Joda. Kau sungguh tahu bahwa Ratu Rukaya akan melahirkan anak itu. Tapi kau sama bahagia dengan kedatangan bayinya seperti kau akan melahirkannya. Memangnya kenapa jika Ratu Rukaya yang akan melahirkannya? Bayi itu adalah anakmu, dan bayi itu akan memanggilku Ibu Joda. Meskipun darahku tidak ada di pembuluh darahnya, dia anakmu. Itu yang membuat dia anakku juga. Aku akan mengayunkannya ketika bayi kita berbaring di dalamnya. Aku akan mengayunkannya seperti ini. Jangan, Yang Mulia. Kau tidak boleh mengayun ayunan kosong, itu pertanda buruk. Aku minta maaf, aku tidak tahu, Joda. Bagaimana kau bisa tahu itu? Ketika aku di Amer dan kakak iparku dengan anaknya, aku selalu menjaganya. Itulah saat ibu dan nenekku mengajarkan semua ini, Yang Mulia. Aku belajar dari mereka kalau seseorang tidak boleh mengayun ayunan kosong. Aku akan mengayunkannya ketika bayi kita tidur di dalamnya. Aku akan selalu menantikan anakku untuk lahir ke dunia ini. Semua orang akan memberi anakku dengan banyak hadiah. Tapi ayunan ini diberikan oleh Ibu Joda yang akan menjadi hadiah paling istimewa baginya serta bagiku hingga hari kematian. Jangan, Yang Mulia. Aku tidak tahan mendengarmu bicara mengenai kematian. Aku tidak ingin memikirkan hal itu. Hal itu hanya akan membuatku sakit hati saja. Aku berharap kita bisa tinggal bersama-sama untuk selamanya. Aku berjanji padamu, kita tidak akan pernah terpisah. Bertahun-tahun setelah itu, pemerintahan Raja Sersasuri pun telah berakhir. Kerajaan Mughal diangkat kembali di Agra. Dan aku beruntung. Aku menemukanmu. Bahkan setelah bertahun-tahun, aku mengenalimu, Ratu Cham. Anakku. Anakku. Hentikan tandinya. Ratu Cham. Dia masih hidup. Putriku. Putriku yang lucu, kau sangat menggemaskan.
Ratu Chan. Kau melihat itu? Kau lihat putriku tertawa, dia berbicara denganku. Kau dengar itu? Dia begitu manis kan? Aku tidak akan memberikannya padamu. Aku tidak akan memberikannya pada siapapun. Aku tidak akan memberikannya. Pergi sana, jangan. Aku tidak akan membawa anakmu jauh-jauh darimu. Aku akan memandikan anakmu dan memberikan pakaian yang layak untuk dia pakai. Aku akan memberikan makanan yang enak. Dan aku sangat dekat dengan raja. Lihat ke sana. Lihat siapa yang datang denganku. Ayo ikut aku. Ayo kita pergi. Apakah kau tinggal di istana kerajaan? Iya. Aku juga dulu tinggal di sana. Istanaku di sana. Aku juga dulu tinggal di istana yang di situ. Maukah kau membawaku ke istana yang di situ? Tentu saja. Aku menginginkan hal yang sama. Ayo, ikutlah denganku. Jangan takut, ya. Ayo ikut. Ayo Ratu Chan. Ikut denganku. Masuklah. Kau telah kehilangan banyak hal karena menentangku, Ratu. Kau akan kehilangan anakmu juga. Jangan menganggap ini sebagai ancaman belaka. Aku ingin tahu di mana harta karun itu disembunyikan apapun caranya. Harta dan keputusan itu dapat membawa kembali kekuatanku yang hilang. Hal ini dapat memberikan putraku tahta di Delhi. Jika saja Ratu Chan mengungkapkan keberadaan harta itu. Ibu, biar aku yang melakukannya. Zenas, kau pulang putriku. Sudah sebulan kau pergi. Apa kau tidak tahu betapa khawatirnya hati ibu? Ibu sangat khawatir sekali, tapi coba lihat aku baik-baik saja. Setiap kali kau jauh, ibu merasa khawatir akan keselamatanmu. Api balas dendam yang membakar hatiku, Bu. Itu akan selalu melindungiku dari musuh-musuhku. Ibu sangat mempercayaimu, nak. Tapi terkadang ibu merasa takut. Bagaimana jika seseorang tahu tentang rahasiamu ini? Itu tidak akan terjadi, Bu. Aku sangat berhati-hati tentang segala hal yang terjadi. Semuanya berjalan sesuai rencana kita. Saat ini aku tinggal di istana, itu pun dengan Ratu Joda. Dan belakangan ini, Ratu Joda menjadi sangat dekat dengan Raja Jalal. Ratu Joda percaya padamu. Bagaimana bisa? Ketika kami sedang berada dalam perjalanan ke Agra, aku pura-pura menjadi gila. Sesuai hukum, orang gila tidak boleh disakiti. Aku tinggal di Mathura selama beberapa hari. Disitulah di mana aku mendengar bahwa Ratu Hindunya Jalal, Ratu Joda telah menghilang. Keberuntungan berpihak padaku. Dan aku berkesempatan karenanya. Seorang wanita bisa mentolerir segalanya, tapi dia tidak bisa membiarkan suaminya kalau tidak percaya kepadanya. Sudah cukup, aku tidak akan pernah kembali ke Agra. Aku tidak akan pernah kembali pada Yang Mulia. Itu adalah kesempatanku. Pada saat itulah aku mengerti. Ratu Joda akan membawaku kepada Raja Jalal. Jadi aku mulai berpura-pura menjadi gadis gila. Aku berharap mendapatkan simpatinya. Dan akhirnya, aku berhasil masuk ke dalam istana kerajaan Agra. Itulah di mana aku bertemu dengan Jalal. Aku bertemu dengan pria yang sudah melawanku dan selalu bersumpah kalau aku akan menusuknya dan membalaskan dendam padanya. Tapi aku menghentikan diriku sendiri, Bu. Aku akan mencari kesempatan yang lebih baik untuk membalaskan dendamku kepada Jalal dan memenuhi janjiku pada diriku sendiri. Aku akan menghukum semua orang yang terlibat di dalam konspirasi dengan Jalal. Kau bisa melakukan apapun yang ingin kau lakukan, nak. Aku hanya khawatir saja. Ibu jangan khawatir tentang keselamatanku. Aku tidak akan mati sampai aku balas dendam. Jangan mengkhawatirkanku sampai aku berhasil.
Tidak ada, Bu. Tidak ada seorang pun yang akan mencelakaiku. Aku berjanji. Aku tidak akan mungkin memberikan dia kesempatan hidup. Ibu tidak usah khawatir. Aku tidak akan mati sampai kubalaskan dendamku pada Jalal. Aku akan menggulingkannya dari tahta kerajaan ini. Dan aku akan menjadi ratu pertama di dalam kerajaan ini. Aku akan memerintah kerajaan ini suatu hari.